Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekarang pembahasan yang baru ya. Di babul wudu'i, bab wudu. Ini babul wudu'i kalau tidak disambungkan dengan al wudu maka babun. Asalnya begitu. Jadi karena disambungkan dengan diidhofatkan jadi babu, hilang tanwinnya. Babul wudu'i, bab wudu. Susunan apa namanya ini? Susunan idhofat. Baik, sekarang bab wudu. Ini salah satu bab yang paling penting rangkaian dari sholat. Jadi Allah tidak akan menerima sholat seseorang kalau tidak berwudu. Atau Allah tidak akan menerima sholat seseorang manakala tidak tohur, tidak bersuci. Kemarin pembahasan sudah di bab menghilangkan najis. Terus bab wadah-wadah dan bab air. Sekarang bab wudu. Babul wudu'i, bab wudu. Baik. Hadis nomor pertama. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai kepadanya. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, lao andai, jikalau, la tidak, lao la seandainya tidak, an asyukko untuk memberatkan. Ini domirnya domir apa? Ana. Fi'il mudhari dari kalimat syaqqa, yasyukku. Artinya pecah. Di sini kita terjemahkan berat. Kalaulah tidak memberatkan ala ummati, terhadap umatku, la amartuhum, niscaya benar-benar, lanya la takkid ini. Sungguh benar-benar akan aku suruh mereka. Siapa mereka? Umatnya, kaum muslimin, bisiwaki, untuk bersiwak, ma'akulli wudu'in, di setiap kali hendak wudu. Jadi bersama hendak wudu, kalaulah tidak memberatkan, kata Rasul, terhadap umatku, niscaya akan aku perintah. La amartuhum di sininya. Niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak. Jadi kalaulah tidak berat, asalnya ini menjadi wajib. Namun kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menggunakan kalimat lao, seandainya. Ini betapa pentingnya ketika hendak hadir masuk dalam sholat ini, di mana mulut kita harus bersih, tidak tercium bau-bau. Sebab ada dua orang terzalim. Yang pertama ketika sholat hadirnya malaikat. Yang kedua kalau sholat berjamaah hadirnya jamaah yang lain. Oleh sebab itu siapa orang yang sudah memakan bawang, kalau di Indonesia di sini kita makan pete, makan jengkol, jangan langsung masuk ke dalam saf sholat. Hendaknya dibersihkan dulu. Akhrajahu Malik, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik wa Ahmad wan Nasa'i, Imam Ahmad dan Imam Nasa'i. Wa sahahu Ibnu Khuzaimah, hadis ini pun disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqan, dan juga begitu disebutkan oleh Imam Bukhari dalam ta'liqnya. Ta'liq itu apa? Footnote di dalam ulasannya. Ini tentang siwak. Jadi antum ini harus punya siwak selain daripada sikat gigi.
Dengan siwak ini banyak keutamaannya, diantaranya mengikuti sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, banyak keajaiban di dalam bersiwak itu. Banyak keajaibannya. Di antaranya gigi ini bisa akan bersih. Kemudian yang kedua, bisa menjangkau sesuatu yang tidak dijangkau oleh sikat gigi. Dan ada keajaiban lain dari siwak. Di antaranya, kalau orang bersiwak itu air liurnya tidak bau. Jadi kita semua kalau bangun tidur itu semua air liurnya pasti bau. Ya, anta sapik bojigong tuh. Tapi kalau bersiwak tidak. Ini salah satu di antara keutamaan bersiwak. Baik, kemudian yang kedua, wa'an Humron, dari Humron, semoga Allah meridai kepadanya. Siapa Humron itu? Humron itu adalah Ibnu Aban, wa huwa maula Utsman bin Affan. Dia adalah maulanya Utsman bin Affan yang dibebaskan. Dia meninggal di tahun ke-75 Hijriah. Anna Utsman da'a, sesungguhnya Utsman bin Affan radhiyallahu an da'a, memanggilnya. Ya, namanya juga maula, kekasihnya, pembantunya dipanggil. Biwudu'in, dengan wudu. Maksudnya Utsman bin Affan memanggil kepada Humron untuk membantu dia berwudu. Utsman berwudu dibantu oleh Humron, maulanya. Pagosala kafaihi, maka dia mencuci kedua telapak tangannya. Siapa yang mencuci di sini? Ismail? Ya, Utsman. Alhamdulillah. Jadi dituangkan oleh Humron ini air untuk wudunya Utsman, maka Utsman bin Affan mencuci kedua telapak tangannya salah samarot 3 kali. Jadi cara berwudu sunahnya itu dicuci telapak tangan ini tiga kali. Kemudian summa tamad mado, kemudian berkumur-kumur. Berkumur-kumur. Boleh ditulisin tuh kitabnya. Tamad mado, berkumur-kumur. Wastansyaqo, dan istinsyaqo. Istinsyaq itu memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Sambil kumur-kumur, kemudian disedot, digitukan, masuk ke dalam hidung sekencangnya. Itu nikmat. Nanti ada pembahasannya kalau bangun tidur, karena setan akan berdiam di haisum. Itu. Wastansaro, dan mengeluarkannya. Jadi keluarkan dengan tangan kiri, ditekan. Aywah, seperti demikian. Istansyaqa wastansaro. Kumur-kumur 3 kali, kemudian air yang ada di tangan ini disedot, kemudian dibuang. Sunahnya dengan tangan kiri ketika membuangnya 3 kali. Summa ghasala wajhahu salasa marrat. Kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Di sini menggunakan kalimat ghasala. Ghasala itu kemarin sudah mencuci. Jadi wajah ini dicuci 3 kali. Wajah itu yang disebut wajah apa? Semua area muka yang tidak terkena tumbuhnya rambut. Jadi dari ujung telinga ini, maaf yang kecilnya ini, sampai ujung sini, dari mulai tumbuhnya rambut di atas, namanya ubun-ubun, di sini kening, jidat, sampai di dagu. Ini namanya wajah. Dicuci semua wajah yang rata 3 kali. Jadi wudu jangan asal gini-gini saja. Summal yusra misla zalika. Kelewat. Summa ghasala yadahul yumna. Kemudian mencuci tangan kanannya. Sampai mana? Ilal mirfaqi salasa marot, sampai ke sikunya 3 kali. Jadi sampai siku ini perhatikan.
Jadi bukan begini-begini, dicuci dari atas ini sampai ke bawah, sampai siku. Salah sama rot 3 kali. Sumal yusra misla zalika. Kemudian tangan yang kirinya pun sama seperti tangan yang kanan. Sampai apa sih? Siku. Summa masaha bi ra'sihi, kemudian masaha. Kalimatnya di sini bukan mencuci, tapi masaha. Bukan pakai gosala, masaha, mengusap. Jadi bukan dicuci ke dimasukkan ke keran, ke air sampai basah jibrek begitu, itu dicucuh kalau kata Sunda. Tapi masaha, diusap. Air diambil, kemudian diusap saja. Kata. Diusap birosihi, kepalanya. Mana kepala? Ya kepala itu ini yang tumbuh rambut di atas. Gimana kalau gundul? Sama. Umumnya manusia kalau tidak punya kepala pasti tidak hidup. Kalau tidak punya tangan hidup nggak? Banyak yang hidup. Nah sekarang bagaimana kalau orang wudhu nggak punya tangan? Yang ada saja dibasuh. Jangan puyeng-puyeng ya. Ya. Summa ghasala rijlahul yumna, setelah mengusap kepala kemudian mencuci, pakai kalimat ghasala lagi. Rijlahul yumna, kaki yang kanan, ilal ka'baini, sampai mata kaki. Salah sama rot 3 kali. Jadi ini tidak disebutkan mencuci telinganya. Dan kakinya, kepala pun tidak disebutkan 3 kali. Nanti insya Allah sampai hadis bawahnya lah akan dapat dipahami bagaimana cara wudhu Rasul alaihi salatu wassalam. Sumal yusra misla zalika, kemudian kaki yang kiri pun sama seperti yang kanan tadi. Summa qala, kemudian dia berkata. Siapa dia yang berkata? Utsman radhiyallahu an. Ra'aitu, aku melihat Rasulullah tawaddoa, berwudu nahwu wudu'i hadza, seperti beginilah wudunya. Dapat difahami bahwa Utsman ini sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dekat. Bahkan termasuk khulafaul rasyidin. Nah, cara wudu'na tadi seperti begitu. Hadis ini riwayat muttafaqun alaihi, Bukhari dan Muslim. Terus biar lebih jelas hadis yang kedua, wa an Ali radhiyallahu anhu, dari Ali semoga Allah meridhai kepadanya. Fi sifatil wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana menjelaskan tentang sifatnya wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, di mana Ali bin Abi Thalib berkata, sifat wudunya Rasul seperti apa? Wa masaha bi ra'sihi wahidan. Ini menjelaskan hadis di atas makin jelas, dan mengusap kepalanya itu 1 kali. Jadi enggak begini-begini tuh. Ya, diusap. Mana namanya usap itu? Ayo diusap dengan 2 tangan 1 kali menurut Ali bin Abi Thalib. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Hadis yang keempat. Wa an Abdullah ibnu Zaid bin Asim, dari Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai kepadanya, fi sifatil wudu'i, tentang sifat wudu. Qala, dia berkata, wa masaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'sihi. Bagaimana kaifiat cara mengusap kepala itu? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengusap akan kepalanya ketika wudu. Fa aqbala biyadaihi wa adbaro. Dimulai dengan kedua tangannya dari atas, wa adbaro, dan sampai ke belakang, adbar, dubur, sampai ke belakang. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Wa fi lafdzin lahuma, dan dalam lafaz keduanya,
Bada'a bimuqaddami ra'sihi, dimulai dari depan kepalanya. Mana depan kepala? Aywa, kening. Perhatikan coba cara wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ketika mengusap kepala. Bada'a bimuqaddami ra'sihi, dimulai dari kepala. Muqaddam, depan kepala. Hatta zahaba bihima, sampai zahaba apa? Di sini bukan pergi atau menarik. Masa pergi? Menarik. Sampai dia itu menarik dengan kedua tangannya ila qafahu, sampai tengkuknya. Kebayang nggak? Jadi meletakkan apaan? Praktek nih. Rasul meletakkan tangannya di atas kepala yang depan ini, kemudian hatta zahaba bihima, sampai ditarik keduanya dengan kedua tangannya ila qafahu, sampai tengkuk. Ayo, ada tengkuk. Summa raddahuma, kemudian dikembalikan lagi dengan dua tangan itu. Nah, balik lagi lihat tangannya. Ila makani allazi bada'a minhu, sampai tempat semula waktu memulainya. Mudah kan memahaminya? Dimulai dari atas depan kepala ini, kemudian ditarik sampai ke belakang ila faqahu, sampai tengkuk. Summa raddahuma, kemudian dibalikkan lagi ila makan alladzi bada'a minhu, sampai tempat semula tadi netep tangan ini. Jadi begini. Aywa. Taib. Jadi bukan begini-begini gugur tuh. Yang wudunya seperti ini ya. Anta maklum? Ya filwaro yang belakang paham? Ayo, gitu ya. Nggak boleh begini-begini lagi tuh. Tarik. Jadi dibasuh air, pakai air tangan. Kemudian jadi bukan airnya diambil ke sini, karena kalau ini namanya gosala, tapi masaha. Nah, kalau masaha airnya ditumpahkan, kemudian ditarik dari atas paling depan kepala sampai ke belakang tengkuk, kemudian ditarik lagi sampai ke tempat semula. Sebagian ulama mensunahkan termasuk apa? Bukan ini apa? Leher. Sebagian ulama membid'ahkan, sebagian ulama memustahabkan. Karena Rasul dalilnya ini sampai tengkuk. Ini tengkuk. Jadi tengkuk ini sampai basah. Nah, adapun ini bagian daripada tengkuk. Jadi kepala itu segini katanya. Sehingga sebagian ulama diambil lagi air, kemudian kalau dibasahin ini. Nah, jadi kalau nanti ke Mekah suka ada lihat yang wudunya itu setelah ini begini, terus ininya begini. Aywa. Tapi sebagian ulama menyebutnya bid'ah. Cukup saja seperti tadi. Ya. Ini penjelasan tentang apa? Masaha, mengusap. Masaha bi ra'sihi, mengusap akan kepalanya ketika berwudu. Malum? Insyaallah ya, paham. Terus hadis yang kelima. Wan Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepadanya. Fi sifatil wudu, tentang bab sifat wudu. Bagaimana? Qala, dia berkata. Siapa yang berkata? Aywa, Ibnu Umar. Summa masaha, masih bab masaha ini. Kemudian mengusap. Abdullah bin Amr. Langsung summa masaha, kemudian dia mengusap birosihi, dengan kepalanya itu. Wa adkhala, makin jelas ini, dan memasukkan. Adkhala yudkhilu, af'ala yuf'ilu. Dakhala yadkhulu, adkhala yadkhulu.
Adkhala yadkhulu, adkhala yudkhilu. Wa adkhala, dan dia memasukkan isba'aihi, dua jarinya. As-sababataini, dua telunjuknya. Jadi jari telunjuk dimasukkan fi udzunahi, kepada dua telinganya. Jadi perhatikan nih, masukkan ke sini. Wa masaha bi ibhamihi, dan mengusapnya dengan jempol, kedua jempolnya. Zahira udzunaihi, dua telinga yang luarnya. Jadi dimasukkan jari ini ke dalam telinga, kemudian lihat jari jempol ini diusap bagian luar. Zahira udzunaihi, bagian luar telinganya. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Tuh makin terang. Jadi telinga ini bagian daripada kepala. Ketika mengusap kepala tadi, ditarik sampai ke belakang, dikembalikan sampai depan tempat semula, kemudian dimasukkan telinga ini ke dalam telunjuk ini ke dalam telinga, kemudian jempol ini, bagian jempol diusap kepada telinga yang bagian luarnya. Berarti daun telinga diusap nih. Aywa aha kaza. Tuh. Nah, bagaimana, apakah kita ambil air lagi untuk mengusap telinga atau tidak? Coba, antum gimana? Ulama berselisih. Taib, kita perhatikan selanjutnya ya. Hadis dari Abu Hurairah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza istaiqadha, apabila terbangun, ahadukum, salah seorang di antara kalian, min manamihi, dari tidurnya. Tidur apa ini? Tidur malam. Mau tidur malam, mau tidur siang, yang penting bangun dari tidurnya. Dari mana bisa menyimpulkan tidur malam? Karena tidur yang lama. Ini salah satu cikal bakal bid'ah itu begitu. Menetapkan yang tidak ditetapkan. Baik, kita lanjut ya. Apabila salah seorang di antara kalian terbangun min manamihi, dari tidurnya, falyastansir salasan, maka hendaklah istinsar, menghirup air ke dalam hidungnya 3 kali. Istansaqa wastansaro tadi, masukkan kemudian dikeluarkan. Jadi nanti akan keluar tuh kotorannya 3 kali. Fa inna syaitona, karena sesungguhnya setan itu, yabitu, dia itu menetap, menginap. Bata yabitu, ala khaysumihi, di atas haysum, hidung bagian dalam. Di sini di batang hidung ini dia menginap kotoran itu. Setan itu nginep, sehingga kalau enggak melakukan istansaqa wastansara, ngantuk terus. Salah satunya apa? Tidak memasukkan air, tidak sempurna ketika wudu. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa anhu, dan masih menurut Abu Hurairah, dan darinya juga, idza istayqadha, apabila terbangun, ahadukum, salah seorang di antara kalian, min naumihi, dari tidurnya, fala yagmis, maka jangan mencelupkan, memasukkan yadahu, tangannya, masukin ke apa? Ke bejana, ke ember. Nggak boleh dimasukkan langsung. Fil ina'i, tuh, pada bejana. Hatta yagsilaha salasan, sampai mencucinya benar-benar tangan ini 3 kali. Jadi dicuci tuh benar-benar
kedua tangan ini, kaffa ini, dua tangan. Fa'innahu karena sesungguhnya la yadri tidak mengetahui aina batat yada kemana tangan ini waktu tidur. Habis pegang apa waktu tidur kita tidak tahu. Jadi di sela-sela kuku ini bisa saja membawa kotoran. Harus dicuci dulu 3 kali. Kemudian baru dimasukkan boleh tangan ini ke dalam bejana. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Wa hadza lafdhu li Muslim. Dan begitupun ini menurut lafadznya Imam Muslim. Paham ya? Jadi tidak boleh memasukkan langsung tangan ke dalam bejana kecuali tangan ini telah dicuci 3 kali sampai bersih. Kalau sekarang ada keran, nah sudah dicuci oleh keran. Barulah kita berwudu kalau mau dengan bejana. Begitupun memegang makanan. Habis tidur itu jangan langsung megang kepada makanan, tapi cuci dulu. Kumur-kumur dulu, minum dulu. Ini kalau sahur begitu ya. Kalau sahur, kalau buru-buru jangan itu. Ketika bangun tidur wajib dicuci dulu tangannya 3 kali. Jangan langsung pegang makanan. Bala-bala ketakutan apa? Habis sama santri lain ya. Anta kabir. Antum kabir semua di sini kan? Ayo. Terus Wa'an Lakit bin Sabiroh, dari Lakit ibnu Sabiroh radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai kepadanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbighil wudu'a, sempurnakanlah wudu. Harus sempurna wudu ini karena diterima dan ditolaknya salat ini salah satunya manakala benar wudunya. Sebab di awal tadi sudah disebutkan Allah tidak akan menerima kepada salat seseorang sampai dia itu berwudu hatta yatawaddoa. Jadi harus benar wudunya. Kemudian wa khallil, khallala yukhallilu, dan renggangkanlah, suai-suailah. Renggangkan ini jari jemari ini supaya air masuk bainal asabi, di antara jari jemari. Di antara jari jemari bagaimana? Suai-suai, renggang-renggang. Aha kata, seperti begini nih. Jadi waktu ngucurkan air digini-gini, bukan asal nyuci begini aja kan ininya apa? Iya. Dicuci ininya direnggangkan, digosok-gosok. Wabaligh, dan sempurnakan benar-benar balago sampai al istinsyaq, benar-benar istinsyak, jadi disedot tuh ke dalam air ke dalam hidung ini. Illa antakuna soiman, kecuali kamu sedang berpuasa. Jadi menurut Imam Ahmad, beristinsak ketika berwudu di bulan Ramadan ketika berpuasa maka hukumnya makruh. Dan berkumur-kumur pun menurut Imam Ahmad manakala sudah lewat waktu zuhur makruh. Di antara yang membuat makruh berpuasa itu banyak kumur-kumur yang nggak penting. Antane yang hampir waro. Ingat tuh, dikit-dikit ilal hamam, ke kamar mandi ngocek-ngocek kumur-kumur. Itu kata Imam Ahmad makruh. Kecuali kalau ada hajat, ada kebutuhan, diantaranya berwudu. Ya, karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi. Wangi di hadapan Allah, nggak apa-apa. Kalau lagi berpuasa, tapi lagi berpuasa boleh bersiwak. Boleh sikat gigi juga nggak apa-apa. Namun kalau habis setelah zuhur makruh. Jadi kalau mau gosok gigi ketika subuh boleh. Tapi kalau habis lewat zuhur
bukan kata saya ini makruh, tapi kata Imam Ahmad. Perhatikan tuh. Jadi di sini illa antakuna soiman, kecuali kamu sedang berpuasa, jangan melakukan begitu. Karena kata Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah di kitabnya Minhajul Muslim, kalau dia intinsak, memasukkan air ke hidung, masuk langsung ke jauh, ke tenggorokan gini, masuk ke dalam, maka batal. Karena sengaja. Iya, itu kata ulama Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullah yang terkenal kitabnya dengan Minhajul Muslim. Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ini mengajar di Madinah di Masjid Nabawi selama 50 tahun. Lama itu. Kitabnya banyak, hampir 40 kitab lebih yang Anda tahu itu. Cuma yang paling populer di dunia ini kitab Minhajul Muslim. Lengkap itu Minhajul Muslim. Wajib antum memilikinya itu. Punya? Alhamdulillah ya. Kemudian apa? Akhrajahu arba'ah, hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 4. Wa sahahu Ibnu Huzaimah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Wali Abi Dawud fi riwayatin, dan menurut Abu Dawud dalam satu riwayatnya, idza tawadda'ta, apabila kamu berwudu, famadmid, maka hendaklah berkumur. Nah, ini tambahan daripada siapa? Abu Dawud. Tapi hadis yang di atas tadi dari Abu Hurairah, dari siapa? Lakit bin Sabirah, bahwa illa antakuna so'iman, kecuali kamu sedang berpuasa, tidak boleh istinsyaq. Namun tidak membatalkan puasa, hanya bentuk kehati-hatian. Baik, 2 hadis lagi. Wa an Utsman radhiyallahu taala anhu qala, dari Utsman, semoga Allah meridai kepadanya, yaitu Amirul Mukminin Utsman bin Affan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana, adalah, keadaannya. Jadi kalau hadis menggunakan kana, berarti ini namanya perbuatan Nabi. Kana yukhallilu, mensuai-suai, merenggang-renggangkan, lihiyatahu, jenggotnya. Direnggangkan jenggot gimana caranya? Nah, direnggang-renggang, disuai-suai, kecuali jenggotnya sedikit ini, digosok-gosok gini. Antum ada jenggot? Ayo, ada. Sampai benar-benar apa? Sampai benar-benar disuai-suai. Sampai benar-benar basah. Fil wudu'i, di dalam wudu. Jadi menurut Utsman bin Affan, bahwa keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab Nabi ini berjenggot tebal, beliau kalau berwudu mensuai-suai, merenggang-renggangkannya, yuhallil, janggutnya ini ketika berwudu. Terus wa'an Abdullah ibnu Zaid, dari Abdullah ibnu Zaid, qala, dia berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, utia, ini bentuknya dimajhulkan, didatangkan, maksudnya diberi, berarti kan, bisulusai mud, dengan 2/3 mud. 2/3 mud. Jadi 2/3 mud. 1 mud itu berapa? 1 mud itu 2 telapak tangan orang dewasa. Nah, 2 begini. 1 mud. Jadi kalau 1 sok 4 mud. Nah, jadi ini 1 mud. Dikasihnya Rasul untuk berwudu itu 2/3 mud. Berarti 1,5. 1,5 genggam begini itu 1 gayung. Kan besar ininya, nggak kayak saya kecil gini. Besar. Berarti 1 gayung yang biasa dipakai untuk di kamar mandi itu. Faja'ala, maka Rasul jadikan, ya deluku,
menggosok dhiro'aihi, dhiro, ayo, tangan, dua tangannya digosok. Akhrajahu Ahmad, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa sahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Jadi kedua tangannya digosok. Kalau mau wudu, ayo gosok begini, bukan cur, bukan, tapi digosok. Gosok sekali, dua kali, ambil lagi air, tiga kali. Jadi bukan begini. Ya. Wa anhu, dan darinya, annahu, sesungguhnya dia Rasul sallallahu alaihi wasallam, ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, melihat Nabi, ya'khudhu li'udhunaihi, mengambil untuk kedua telinganya, ma'an, air, ghairul ma'i, bukan air, alladzi akhadahu li ra'sihi, bukan air yang diambil untuk kepalanya. Ketemu ya. Akhrajahu al-Baihaqi, hadis ini dikeluarkan oleh Imam al-Baihaqi. Wa huwa inda Muslim, dan begitu menurut dari pandangan Imam Muslim, min hadzal wajhi bilatbin, dengan lafad wa masaha bi ra'sihi bima'in, dan Rasul mengusap dengan kepalanya, air dengan kepalanya itu, mengusap kepala dengan air, ghairu fadli yadaihi, bukan sisa daripada air yang ada di tangannya. Jadi dapatlah disimpulkan, kalau berwudu ketika mengusap kepala, bukan mencuci kepala, mengusap kepala, mulai tadi dari mana? Dari depan kepala, bagian depan. Hadisnya tadi direwayatkan oleh siapa? Abdullah bin Zaid bin Asim, dan juga begitu menurut Humron. Jadi bagaimana ketika mengusap kepala, mulai dari depan kepala, ditarik sampai ke belakang, sampai sampai kofah, sampai tengkuk, kemudian dikembalikan lagi kepada tempat semula, kemudian ambil air lagi, ambil air untuk dimasukkan ke bagian telinganya. Ini hadisnya dari riwayat oleh Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Muslim seperti demikian. Jadi bukan langsung diusap kepala terus kesinihkan, tapi sunnahnya, walaupun ini boleh karena ini bukan bagian rukun wudu, ini bagian kepala. Jadi yang sesuai dengan sunnah dapatlah kita ambil. Kalau berwudu, ambil air, kemudian usap kepala dari depan bagian kepala kening, diusap sampai tengkuk, dikembalikan lagi sampai tempat semula ini. Kemudian untuk bagian telinga, ambil lagi air, masukkan ke telinga ini. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid, riwayat Baihaqi dan juga Imam Muslim. Selesai itu. Sampai di sini untuk sore ini. Insyaallah kita lanjutkan besok masih di bab wudu. Adapun rukun wudu, satu nih niat. Yang kedua menyuci wajah. Yang ketiga mencuci kedua tangan sampai mirqain. 2 siku. Di sini tadi sampai 2 siku, ya. Mirfaqaihi sampai kedua siku. Kemudian yang nomor kelima mengusap kepala. Mengusap kepala. Yang nomor keenam mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam tartib, artinya harus berurutan sesuai tadi yang telah
disebutkan. Jadi kalau ngaclok, kalau kata Sunda itu kaki dulu biar enak. Habis dari kaki loncat ke tangan, dari tangan loncat lagi ke kepala. Nah, ini tidak boleh, tapi harus berurutan. Yang pertama harus niat, dan niat itu di hati. Tidak perlu pakai nawaitu. Nah, ini berat. Karena Rasul pun satu hadis pun nggak ada yang menyebutkan ketika mau berwudu, mau sholat, mau sodako pakai nawaitu. Ya, sebab niat itu adanya di hati. Kalau hati kita niat mau berwudu, melangkah kaki itu, mengambil air wudu, itulah niat. Tapi kalau nggak melangkah, namanya bukan niat. Namanya apa? Keinginan, bukan terpaksa. Keinginan. Jadi yang disebut dengan niat itu al-qasdu muktaronan bi fi'lihi. Menyengaja mau berbuat sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Jadi kalau nggak dibarengi dengan perbuatan, bukan. Termasuk namanya tuh azam, tekad. Oh, saya besok mau ke sana, ke Bekasi. Itu baru berazam, niat mau nekat ke sana. Tapi waktunya nggak ke sana juga, bukan berarti. Sebab kalau niat mah harus dibarengi nanti dengan perbuatannya, sehingga niatul mumin khairum min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Amal siapa? Amal orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi berinfak segede gunung emas, segede gunung Uhud. Dengan niatnya orang mukmin cuma ya Allah, kalau saya dikasih harta yang banyak gitu saya mau bersedekah, ya Allah beneran. Nah, niatnya tulus di hati. Nah, niatnya orang mukmin begitu itu lebih baik daripada amal mereka. Amal orang kafir walaupun jor-joran, miliaran, triliunan, ngimpakin harta. Karena apa? Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, tidak akan bernilai. Kalau orang mukmin niatnya saja sudah ditulis menjadi satu kebaikan, maka berniat sekarang itu, niat kebaikan, bercita-cita, berniat. Niat mah nggak berat kan ya? Niat aja, niat berbuat baik. Ya Allah, saya tuh pingin begini. Niat yang baik. Sebab niatnya saja sudah ditulis. Kalau bisa melakukannya, ditakdirkan oleh Allah bisa mengerjakannya, mendapatkan 10 kebaikan. Dilipat gandakan bahkan menjadi 100. Oleh sebab itu berapa banyak amal yang sedikit di hadapan manusia itu sepele. Tapi di hadapan Allah itu lebih besar daripada gunung Uhud. Sebab apa? Sebab niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar di hadapan manusia itu kecil di hadapan Allah. Sebab apa? Niatnya. Ya, membutuhkan keringat, bercucuran keringat, berbuah darah, mengerjakan ibadah haji. Uangnya harus keluar puluhan juta bahkan ratusan. Kalau pakai haji puroda itu bisa 400 juta. Tapi kalau niatnya nggak ikhlas, kira-kira gimana? Hangus di hadapan Allah. Nah, besar dan kecilnya itu amal di hadapan Allah tuh tergantung niatnya. Maka innamal a'malu biniat. Ana dan antum semua sama itu, duduk di sini sama niatnya di hadapan Allah ditulis. Niatnya itu mau apa? Untuk apa? Kan gitu ya. Apakah untuk supaya tenar? Apakah supaya untuk merasa diri jadi punya ilmu? Atau niatnya itu saya mau belajar supaya bisa ngalahin nanti tak debat nanti. Apa mau begitu? Atau niatnya itu ingin mencari wajah Allah. Ini belajar syariat karena diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Man salaka tariqon, siapa orang yang berusaha menempuh jalan. Menempuh jalan tuh. Tariqon bentuknya sigoam, umum. Pokoknya menempuh jalan. Man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan itu menempuh ilmu. Jadi tariqonnya bentuknya umum. Pakai apa saja. Sekarang Allah udah buka kan tuh media, mudah. Ada YouTube, ada Facebook, ada apa aja. Ada bisa langsung hadir. Terjemahan pun udah banyak. Sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nanti Allah akan mudahkan orang tersebut jalan menuju surga. Kalau Allah yang mudahin, ada yang susah?
Enggak ada. Nah, jadi niat lagi nih, kembali ke niat. Maka setiap kali kita melakukan aktivitas beramal soleh, maka pasang nih niat. Sebab amal itu akan diterima dengan dua hal. Yang pertama niat ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin, bermaksud, berharap, yarju, berjumpa dengan Robnya, falyamal amalan solihan, maka hendaklah beramal soleh. Maksudnya beramal soleh itu apa? Swaban, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan melakukan kesyirikan dengan apapun kepada Allah. Maksudnya apa? Ikhlas. Jadi kalau kita beramal, amalnya sesuai dengan tuntunan Rasul tapi enggak ikhlas, nah ini menduakan Allah, yang disebut dengan riya. Ya kan, supaya ditengok orang, supaya begini, supaya begitu. Nah, ini Allah tidak mau. Sebab Allah bersih dari syuraka, dari sekutu. Kalau ada yang mau bertanya? Enggak ada? Enggak ada ya, taib. Kalau enggak ada, sampai di sini pembahasan kita tentang bab wudu. Insya Allah besok dilanjutkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kepada kita, memberikan rahmatnya, kemudian memberikan taufiknya, dan dapat beramal sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.